dan itu latarnya digital, gitu ya, latarnya digital itu menunjukkan bahwa guru penggerak Merdeka Belajar sekarang dihadapkan pada tantangan era digital, ya, tantangan era digital. Insya Allah saya Mulyasa, guru besar dari Universitas Langlang Buana, juga sebagai dosen, penulis dan motivator, akan memandu saudara dalam waktu yang cukup singkat ini, tapi mudah-mudahan walaupun singkat, kita bisa memberikan dan memperoleh sesuatu yang bermanfaat dalam kaitannya dengan tugas kita, baik sebagai guru, sebagai kepala sekolah, maupun sebagai pengawas. Ini sepintas tentang profil saya, ya, saya dari UPI Bandung, baik S2, S1, S2 maupun S3, saya peroleh dengan lulus cum laude, kemudian dengan beasiswa Super Semar, dan beasiswa dari program Pasca Sarjana, sehingga saya bisa menyelesaikan S2, S1, S2, dan S3 dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi penulis buku di Bumi Aksara, gitu ya, dan juga di Rosda Karya, di Gersunten, di UT, gitu ya, dan banyak buku-buku saya yang sudah mendapat apresiasi dan hibah dari Dirjen Dikti. Bahkan tahun 2020 saya mendapat anugerah dari Pustaka Nasional sebagai penulis buku terbaik tingkat nasional. Saya dosen di LL Dikti wilayah 4 yang sekarang diperbantukan di Universitas Langlang Buana, sebelumnya di Universitas Islam Nusantara. Saya juga menjadi dosen luar biasa di UIN Saiju, di Universitas Kalimantan, kemudian di Universitas Terbuka, di Universitas Pendidikan Indonesia juga sebagai penguji, serta di Universitas Pendidikan Malaysia. Dan beberapa universitas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian saya juga pernah menjadi dosen berprestasi di LL Dikti wilayah 4, perwakilan dari Uninus pada tahun 2017, jabatan yang pernah saya pegang sebagai Kaprodi S2, kemudian sebagai wakil direktur, dan juga sebagai ketua lembaga penjaminan mutu. Saya biasa menjadi narasumber, motivator, dan keynote speaker di beberapa kegiatan, gitu ya, seperti kegiatan yang sedang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia sekarang ini dengan bekerja sama dengan para sponsor, antara lain dari Bumi Aksara, tempat saya mengembangkan tulisan-tulisan saya agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian HP saya itu ada di sana ya, 0859 5955 4659, itu WA saja, jangan call karena jarang diangkat, gitu ya. Kemudian emailnya mulyasa2000@gmail.com, FB saya Mulyasa Kelana, dan YouTube saya HE Mulyasa, itu akun YouTube saya, silakan untuk bersilaturahim di situ. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan The Teacher Challenge, ya. Jadi tantangan guru sekarang. Ini data yang saya ambil sesuai dengan yang ada di buku Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar, bahwa hasil PISA, ya, hasil program untuk program internasional tentang asesmen bagi peserta didik di seluruh dunia menunjukkan bahwa kemampuan baca siswa masih rendah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang harus dijadikan acuan oleh para guru, bahwa pada saat ini kemampuan baca siswa kita itu masih rendah. Belum lagi kemarin 2 tahun diperparah oleh pandemi, gitu ya. Tentu saja membacanya tambah malas, sehingga boleh jadi kemampuannya juga tambah rendah, gitu ya. Ini yang cukup membahayakan, yang harus dijadikan perhatian utama oleh para guru penggerak dan para guru-guru pada umumnya. Yang kedua, berkaitan dengan nilai skor STEM, ya, dalam mata kuliah, dalam mata pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik, dan lebih khusus lagi
dalam sains dan matematik, Indonesia masih di bawah rata-rata. Baik di internasional, di Asia, bahkan di Asia Tenggara. Ini yang cukup harus menjadi perhatian kita. Bagaimana para guru penggerak khususnya yang mengampu mata pelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik itu lebih memotivasi lagi gitu ya, agar anak-anak kita bisa lebih cerdas dan bisa bersaing, bersanding, serta bertanding dengan anak-anak secara internasional, dalam level internasional di era global milenial sekarang ini. Kemudian hasil PISA juga menunjukkan terjadinya tren penurunan kemampuan. Jadi ada penurunan kemampuan dari tahun ke tahun. Jadi bukan naik, ini yang harus menjadi perhatian para guru ya. Jadi sekarang masuk musim teknologi, masuk era teknologi, justru kemampuan anak-anak secara umum hasil PISA anak Indonesia menunjukkan kemampuan, boleh jadi ini karena pengaruh gadget. Jadi banyak bermain gadget, banyak bermain HP. Jadi tolong nanti para guru lebih menertibkan lagi penggunaan HP, penggunaan gadget, jangan sampai justru menjadi hal yang negatif yang bisa menurunkan kemampuan anak-anak, tapi bagaimana caranya agar justru bisa didaya gunakan untuk menaikkan kemampuan mereka. Kemudian secara umum presentasi capaian dalam PISA itu Indonesia masih rendah, gitu ya, secara umum dari berbagai mata pelajaran yang diujikan. Dan yang terakhir, gitu ya, ini yang menjadi tantangan bagi para guru adalah masalah pemerataan mutu. Jadi mutu pendidikan kita, mutu anak-anak kita sampai saat ini belum merata. Itu ya, masih misalnya Jogja tinggi gitu ya, Surabaya misalnya rata, kemudian terjadi keluar Jawa ada rendah. Jadi tidak merata, gitu ya, tidak merata antara Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera, itu ya masih naik turun. Jadi ini juga harus diperhatikan gitu ya, terutama ini bagi Ikatan Guru dan juga bagi PGRI, bagaimana caranya agar guru-guru di seluruh Indonesia ini memiliki persepsi yang sama sehingga bisa memeratakan mutu di berbagai wilayah, di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak terjadi masalah tidak meratanya mutu pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Kemudian yang berikut ini karakteristik guru yang menghambat belajar. Jadi ternyata ya saya mengkaji tidak semua guru bisa mendukung gitu ya. Tidak semua sikap guru, tidak semua perilaku guru mendukung kegiatan belajar peserta didik. Ternyata ada beberapa karakteristik guru yang menghambat kegiatan belajar peserta didik. Apa itu karakteristiknya? Yang pertama, tidak memahami kebutuhan belajar siswa atau tidak memahami kebutuhan belajar peserta didik. Jadi ngajar gitu ya hanya berdasarkan RPP, hanya berdasarkan kurikulum dan hanya berdasarkan buku sumber, tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, ini guru ini menghambat gitu ya. Jadi anak-anak hanya dijejali oleh materi-materi yang ada di dalam buku-buku sumber dan yang ada di dalam garis-garis besar program pembelajaran tanpa diperhatikan mereka butuh itu atau tidak gitu ya. Ini menghambat. Kemudian ada juga data yang menunjukkan bahwa guru yang menghambat kegiatan belajar peserta didik ini adalah guru yang sering tidak hadir. Nah, jadi Bapak dan Ibu tolong gitu ya, ternyata ada data banyak guru yang sering tidak hadir ke sekolah gitu ya. Ini dalam keadaan luring, kemudian dalam keadaan daring sering tidak melayani kegiatan belajar peserta didik. Gitu ya, sehingga terputus komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik. Gitu ya. Jadi usahakan sebagai guru usahakan selalu hadir di hadapan peserta didik baik secara luring maupun secara daring, tentu saja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian yang ketiga, karakteristik guru yang menghambat belajar adalah cenderung menolak perubahan.
Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Jadi ketika ada perubahan, sudahlah biarin saja gitu ya. Perubahan kurikulum, sekarang kurikulum sudah masuk di era kurikulum Merdeka Belajar. Padahal guru masih banyak yang kurikulum 13 saja belum paham gitu ya. Atau sekarang perkembangannya kan dari KTSP, kurikulum 13 revisi, dan sekarang sedang di launching kurikulum Merdeka Belajar sebagai tindak lanjut dari kurikulum 13 revisi. Itu semua harus diikuti, gitu ya, perubahan-perubahan itu. Jadi jangan alergi dengan perubahan, apalagi menolak perubahan. Kemudian yang lebih parah lagi, ini karakteristik dari guru yang menghambat belajar, tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Bapak dan Ibu, persiapan itu 50% menentukan keberhasilan. Jadi bayangkan kalau guru yang tidak mempersiapkan pembelajaran, maka dia sudah 50% gagal di dalam pembelajarannya. Jadi mengajar tanpa persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan di dalam pembelajaran itu. Tolong dicatat Bapak dan Ibu ya, melakukan pembelajaran tanpa persiapan sama dengan merencanakan kegagalan di dalam pembelajaran itu. Jadi setiap mau melakukan pembelajaran, Bapak dan Ibu guru harus melakukan persiapan dengan baik, baik persiapan tertulis maupun persiapan tidak tertulis. Apalagi ini kita sedang bergerak untuk menjadi guru penggerak merdeka belajar. Kemudian karakteristik yang terakhir, ya di samping masih ada karakteristik yang lain, guru yang menghambat belajar peserta didik adalah guru yang tidak fleksibel di dalam pembelajaran. Iya, jadi kaku. Jadi guru itu jangan kaku, ya jangan kaku, tapi fleksibel sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan minat bakat peserta didik, dan mengikuti perkembangan yang terjadi baik di kelas maupun di luar kelas, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kenapa sekarang kita masuk di era digital? Jadi kalau Bapak dan Ibu mempertahankan karakteristik yang tadi dan tidak mau bergerak menjadi guru penggerak gitu ya, yang bebas dari hambatan, yang kreatif untuk membuat peserta didik kreatif, maka siap-siaplah saudara digantikan oleh robot. Nah, ini robot ini. Jadi yang saya tayangkan ini bukan ibu guru beneran, bukan ibu guru asli. Tapi ini jia-jia robot yang siap. Itu ya, robot yang terampil, the smart and skilled robot who are able to communicate will replace a number of teachers role. Jadi kalau saudara tidak energik, saudara tidak terampil, saudara tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik, maka siap-siap saja digantikan oleh robot. Gitu ya. Nah, ini robot cantik tampil gitu ya. Sekarang ini, dan ini sudah mulai diproduksi oleh para penggemar teknologi. Jadi hati-hati gitu ya, jangan sampai kita digantikan oleh mesin, jangan sampai kita digantikan oleh teknologi karena kita tidak bisa melayani peserta didik dengan baik. Lantas harus bagaimana? Harus berubah. Jadi harus berubah, perubahan mindset. Ya, perubahan mindset yang harus dilakukan oleh guru sebagai penggerak merdeka belajar. Yang pertama, guru dan buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi saudara jangan terlalu dan jangan selalu mengandalkan buku teks. Gitu ya, masih banyak sekarang sumber belajar, apalagi sekarang di Google segalanya ada kalau cuma untuk intelijensi. Gitu ya, jadi jangan berpaku pada guru, apalagi kalau ngajar pertemuan 1 bab 1, pertemuan bab 2 bab 2 itu sekarang sudah tidak musim, Bapak dan Ibu guru ya. Makanya harus banyak sumber, harus kreatif gitu ya, dan harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian
untuk mengubah lagi belajar sambil berbuat secara langsung dalam konteks nyata. Jadi kontekstual teaching and learning itu yang sangat disarankan untuk guru penggerak Merdeka Belajar agar bisa belajar sama-sama, merasakan sama-sama dengan peserta didik apa yang dilakukan. Melibatkan banyak indera, ya melibatkan banyak indera itu lebih penting. Semakin banyak indera yang terlibat, semakin bagus pembelajaran. Caranya bagaimana? Melalui 5M ya yang sudah banyak Bapak Ibu kenal. Dari mulai mengamati, menanya, mencoba, kemudian mengkomunikasikan dan membangun jejaring, serta masih banyak MM yang lain gitu ya yang bisa saudara kembangkan lebih lanjut. Tapi minimal 5M itu harus bisa dipraktikkan di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu pandu. Kemudian yang keempat, merangsang peserta didik untuk berani bertanya, ya. Merangsang peserta didik untuk berani bertanya. Jadi jangan didiamkan saja peserta didik itu gitu ya. Tapi dirangsang bagaimana caranya agar mereka itu berani. Sekarang itu yang saya khawatirkan, jangankan anak-anak di TK, di SD, di SMP atau di SMA, kadang-kadang mahasiswa itu ya ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, diem. Gitu ya, ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, diem. Kenapa? Gitu ya. Karena ternyata itu ya sejak anak di SD, di SMP, mereka sering ditakut-takuti oleh guru ketika bertanya. Jadi takut salah. Nah, jadi jangan sampai mereka takut salah ketika mau bertanya. Jadi tanamkan dan rangsang peserta didik itu untuk berani bertanya. Sejak TK, sejak SD harus dilatih ya. Tak ala bisa karena biasa. Jadi jangan diem itu tidak bagus kalau untuk pembelajaran ya. Ini untuk ada juga pesertanya dari mahasiswa. Jadi di dalam pembelajaran itu diem itu tidak bagus. Walaupun secara umum yang diem itu katanya emas, tapi di dalam pembelajaran diem itu adalah kurang pinter. Itu ya, itu harus dicatat baik-baik. Jadi di dalam belajar itu harus aktif dan tentu saja harus dimulai dengan gurunya yang aktif. Gitu ya. Gurunya yang aktif, gurunya yang kreatif untuk membuat dan bisa merangsang peserta didik untuk aktif, antara lain berani bertanya. Kemudian mendorong peserta didik untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Gitu ya. Jadi ini jangan seringkali gitu ya para guru misalnya dengan metode mendikte gitu ya, dengan metode mencatat. Ini masih ada digunakan oleh para guru gitu ya. Mencatat di whiteboard, kalau di kampung masih ada papan tulis, gitu ya. Kemudian anak-anak disuruh menyalin. Ini sekarang sudah bukan musimnya lagi. Tapi biarlah anak mencari tahu, gitu ya. Kita cuman menyajikan suasana, gitu ya, menciptakan lingkungan sehingga biar mereka mencari sendiri makna di balik pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian yang keenam, menekankan kolaborasi melalui pengerjaan proyek. Jadi usahakan pembelajaran itu dengan langsung gitu ya berbasis proyek. Ada problem based learning, ada project based learning yang dulu dilatihkan di dalam kurikulum 13. Silakan saudara praktekkan secara langsung sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah masing-masing gitu ya, dengan memanfaatkan lingkungan dan masyarakat sebagai sumber pembelajaran. Kemudian menekankan pada proses yang dilakukan secara prosedural. Jadi proses belajar peserta didik yang prosedural tetap harus dihargai, bukan hasilnya saja. Ya, bukan hasilnya saja karena pembelajaran itu memerlukan proses yang cukup lama, tidak simsalabim. Kemudian menekankan pada higher order creative thinking skill ya. Jadi harus mengembangkan otak kanan, jangan hanya berfokus pada otak kiri. Di otak kiri kebanyakan yang low order thinking skill, gitu ya. Jadi otak kiri itu yang higher order thinking skill-nya hanya dari evaluasi dan kreatif, gitu ya. Yang lainnya kalau yang sifatnya pengetahuan atau C1, C2, C3, gitu ya, itu masih masuk dalam low order thinking skill dan sekarang sudah tidak musim lagi, gitu ya, karena yang sifatnya pembelajaran yang low order thinking skill sekarang sudah bisa dilakukan oleh Google.
Jadi Bapak dan Ibu harus moving ya, harus move on untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak dan kreatif anak tingkat tinggi yang adanya di otak kanan. Jadi harus berfokus pada pengembangan otak kanan peserta didik. Kemudian yang kesembilan, mementingkan data yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan. Gitu ya. Jadi pengamatan ini gitu ya, baik pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung untuk menghasilkan data-data yang bisa dipercaya itu harus dipentingkan di dalam pembelajaran. Ya, jadi jangan diabaikan. Itu perubahan. Jadi 9 perubahan yang harus dilakukan oleh guru untuk menjadi guru penggerak merdeka belajar, harus mengubah pola pikirnya. Ya, harus mengubah pola pikirnya sehingga menjadi guru yang betul-betul bisa digugu dan ditiru. Nah, ini ada buku gitu ya yang dikarang oleh Ian Gilbert, Why Do I Need a Teacher? Ini pertanyaan yang cukup mendasar bagi para guru yang harus diperhatikan. Why do I need a teacher when I've got Google? Jadi katanya, kenapa saya memerlukan guru padahal semua yang dilakukan guru, semua yang diberikan oleh guru semuanya ada di Google. Ini Ian Gilbert gitu ya di dalam bukunya mengembangkan antara lain bagaimana guru itu harus memposisikan diri dalam era cepatnya teknologi, dalam era milenial, dalam era digital. Dan ini sudah saya prinsip-prinsip utamanya sudah saya kembangkan dalam buku Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar yang diterbitkan oleh Bumi Aksara, yang mempertemukan kita di dalam pertemuan ini antara Bumi Aksara dengan Ikatan Guru Indonesia. Nah, mudah-mudahan para peserta, khususnya para guru, kepala sekolah dan pengawas, beserta para calon mahasiswa calon guru bisa memperoleh buku ini, gitu ya, baik melalui door prize yang sekarang disiapkan oleh Bumi Aksara, ya, maupun melalui searching sendiri ya di link-link yang telah disediakan. Atau pokoknya ini buku bagus ya, ini buku bagus yang saya kembangkan dari pertanyaan ini. Why do I need a teacher when I give God Google? Jangan sampai menyesal gitu ya saudara nanti digantikan oleh Google gitu ya kalau tidak move on, tidak menjadi guru penggerak. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa panjang lebar mengkaji, mengembangkan dan menjelaskan isi buku secara keseluruhan, tapi intinya nanti silahkan ya, silahkan. Kemudian nanti kalau ada masalah nanti kita diskusi gitu ya di WA, di FB maupun di YouTube. Tapi ini buku ini gitu ya, buku Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar itu sangat membantu para guru gitu ya. Silahkanlah untuk memperolehnya bisa minta diskon ke Bu Ina atau ke Bu Ira dari Bumi Aksara. Ini gambaran ya, gambaran will robot change the teacher's role? Apakah robot akan menggantikan peran guru? Ini kita perhatikan dari tayangan ini gitu ya, anak-anak asik dengan memperhatikan robot saja gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan menggantikan peran guru secara keseluruhan? Intinya gitu ya, intinya yang perlu saya kemukakan sekarang, saudara harus mencari celah menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan peserta didik di luar yang dilakukan oleh Google, di luar yang bisa dilakukan oleh teknologi. Caranya bagaimana? Cari kelemahan teknologi, cari kelemahan Google. Nah, biasanya saya langsung tanya jawab gitu ya, tapi nanti di session tanya jawab saja. Salah satu kelemahan Google, salah satu kelemahan teknologi adalah tidak punya perasaan. Tidak punya hati. Ya. Tidak punya empati, tidak punya cinta.
Nah, itulah yang harus saudara miliki sebagai guru penggerak Merdeka Belajar. Milikilah perasaan yang baik, ya. Milikilah sikap empati yang baik, milikilah rasa cinta yang baik terhadap peserta didik, yang itu semua tidak dimiliki oleh teknologi. Jadi pesan utama saya gitu ya dalam menghadapi robot dan dalam menghadapi era Google ini, saudara sebagai calon guru dan sebagai guru jangan bersaing dengan teknologi. Jangan bersaing dengan Google. Jadi apa yang bisa oleh Google gitu ya, bisa saudara kurangi gitu ya, bisa saudara kurangi karena percuma gitu ya, kalaupun kita bersaing dengan Google, kita tidak akan pernah menang. Makanya carilah sisi-sisi yang tidak bisa ditampilkan oleh Google seperti tadi, perasaan, rasa cinta, kasih sayang, sikap empati dan lain sebagainya. Itulah yang harus dimiliki oleh guru penggerak Merdeka Belajar. Nah, makanya jadilah guru penggerak, ini perubahannya ya. Ini gambaran gitu ya, gambaran gerakan guru penggerak Merdeka Belajar. Yang kiri itu gambar yang kiri mulutnya besar, banyak ceramah untuk memberitahu peserta didik. Nah, ini bisa dilakukan oleh Google, makanya harus berubah menjadi guru penggerak yang kanan. Mulutnya kecil, sedikit ceramah, dan bisa mendorong siswa untuk banyak mencari tahu. Ini saya kembangkan dari Kemendikbud ya, dari bahan pelatihan dulu yang kami lakukan di kurikulum 13 revisi. Kemudian untuk guru biasa yang di kiri itu telunjuknya jentik, sering menyalahkan siswa, sehingga siswa menjadi kurang kreatif. Harus berubah menjadi guru penggerak yang di sebelah kanan dengan tangan terbuka. Ya, tangan terbuka yang welcome menerima seluruh peserta didik dengan berbagai kesalahan dan kekurangannya. Sehingga siswa menjadi kreatif dan tidak takut salah. Yang ketiga, untuk guru yang di kiri yang biasa matanya kecil, itu gambarnya matanya kecil menunjukkan bahwa guru tersebut tidak memperhatikan siswa yang memerlukan motivasi, ya, karena penglihatannya kecil. Nah, makanya harus berubah, gitu ya, harus berubah. Matanya harus menjadi lebar, jadi matanya lebar agar bisa memperhatikan siswa, terutama siswa-siswa yang memerlukan motivasi. Ini sangat penting, Bapak dan Ibu guru, gitu ya, karena inti daripada guru penggerak itu sebenarnya adalah guru yang kreatif, yang bisa membuat siswa kreatif gitu ya, dengan berbagai kegiatan pembelajarannya. Kemudian gambaran guru biasa yang di kiri, telinganya kecil, sehingga kurang mendengarkan keluhan dan kebutuhan siswa yang khas. Gitu ya, jadi siswa dibiarkan begitu saja. Makanya jadilah guru penggerak yang memiliki telinga yang besar, gitu ya, sehingga mampu mendengarkan keluhan dan kebutuhan setiap peserta didik yang khas. Kenapa? Karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Guru biasa yang di kiri biasanya aktif, gitu ya, aktif, banyak bicara, banyak menulis, banyak komen dan lain sebagainya, tapi kurang kreatif. Maka berubahlah menjadi guru penggerak yang kreatif, gitu ya. Yang kreatif, sedikit aktif tapi kreatif, sehingga bisa menggerakkan peserta didik menjadi peserta didik yang kreatif. Kenapa? Sebab sekarang ini kita memasuki era abad 21, gitu ya. Era abad 21 itu antara lain dibutuhkan keterampilan abad 21. Salah satu keterampilan yang diperlukan di era abad 21 ini adalah kemampuan berpikir kreatif. Gitu ya. Jadi creative thinking dan critical thinking itu salah satunya ya, dari 4C yang sudah berkembang menjadi 7C. Nanti cari yang C yang lainnya. Saya beritahu saja, ada creative thinking ya, berpikir kreatif, dengan
critical thinking. Itu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh guru dan diwariskan kepada peserta didik. Sehingga dengan generasi-generasi bangsa yang kreatif sebagai hasil dari gerakan-gerakan guru penggerak Merdeka Belajar, maka insya Allah gitu ya, ke depan kita bisa menjadi negara maju, negara yang bisa bersaing, bersanding, dan bertanding dengan negara-negara yang lain dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga kita bisa menunjukkan Indonesia emas di 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan dimulai oleh para guru penggeraknya. Lebih penting dari itu, gitu ya, jadilah guru penggerak Merdeka Belajar yang hebat. Mudah-mudahan saudara bisa memperoleh tiket gratis masuk surga tanpa hisab. Itu khusus untuk guru-guru yang penggerak Merdeka Belajar yang amanah di dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Selamat menjadi guru, semoga saudara bisa menjadi guru penggerak Merdeka Belajar yang bisa menciptakan siswa-siswa yang kreatif, yang bisa menyiapkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Demikian materi pokok yang inti yang saya sampaikan. Mungkin untuk diskusinya disekalikan nanti ya, atau jadi saya kembalikan dulu ke moderator untuk mengatur perjalanan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk Prof kita. Luar biasa paparannya. Ini sangat memberikan inspirasi dan informasi yang akurat untuk kita tindak lanjut di sekolah kita masing-masing. Dari mulai terjadi proses penurunan dari siswa dan hambatan-hambatan jadi guru, yang telah kepentingan tadi adalah ketika kita tidak melakukan persiapan, itu sama dengan menyiapkan sebuah kegagalan. Ini menjadi patokan bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Karena kita tahu tadi di awal guru adalah agen perubahan. Ketika kita tidak mau bergerak, tidak mau melakukan perubahan, maka akan terjadi stagnan. Jalani tepat, tidak ada proses perbaikan ke depan. Tahan